warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Yang akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini lebih merupakan ilmu praktisnya, ilmu konseling yang kami dapatkan dari pengalaman di ruang konseling. Kami di Jogja Family Center menjadi konselor pernikahan dan keluarga dari tahun 2000 sampai sekarang hampir 17 tahun. Setiap harinya ketemu dengan masalah-masalah hidup berumah tangga, orang-orang yang sedang konflik, orang-orang yang sedang berantem, berdarah-darah ke teman saya gitu ya, dan kemudian kita lerai mereka. Orang-orang yang mau bercerai, alhamdulillah akhirnya mereka tercerahkan dan gak jadi bercerai. Bahkan kadang-kadang konfliknya kalau sudah level parah itu ya, saya lagi nyetir mobil di Jogja, ditelepon, saya angkat, Pak Coh tolong ke rumah sekarang katanya gitu. Kenapa sekarang? Pokoknya sekarang Pak Coh, saya butuh Pak Coh sekarang, tolong ke rumah gitu. Ibu-ibu yang telepon, genting Pak Coh di rumah kami, tolong ke rumah. Saya segera belok dan ke rumahnya. Begitu ke rumahnya itu ya, saya begitu masuk ke rumah, Assalamualaikum. Dari dalam bilang, masuk aja Pak Coh. Saya masuk itu. Suaminya bawa pisau gitu. Istrinya di sana bawa pisau gini. Jadi diem-dieman bawa pisau gini. Dua-duanya berdiri begini. Saya pikir kalau dari tadi saya nggak datang itu ya itu seharian dia bisa begitu terus gitu. Jadi begitu saya masuk, ayo duduk sini. Mana pisaunya? Mana pisaunya? Duduk, ngobrol. Selesai, peluk-pelukan ya. Jadi kadang-kadang kayak begitu itu yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga itu. Saya sangat ingin sharing karena di ruang konseling selama 17 tahun itu kami ngelihat rasa-rasanya problem hidup orang berumah tangga itu kok sama-sama aja gitu ya. Dari itu ke itu gitu loh. Jadi kami tiap hari di ruang konseling itu ini lagi gitu ya. Kenapa orang itu terjebak dalam masalah-masalah yang sama? Salah satunya adalah karena memang problem rumah tangga itu private. Orang tidak mau tersebar kemana-mana sehingga orang tidak tahu bahwa itu juga terjadi pada keluarga-keluarga yang lainnya. Jadi tugas kami, kalau saya, istri dan tim di Jogja Family Center itu, kita suka mengatakan kita itu ngerti terlalu banyak masalah-masalah hidup berumah tangga. Dari semua jenis kalangan orang hidup berumah tangga ya. Maksud saya dari kalangan orang umum, dari kalangan orang yang sangat ngerti agama, dari kalangan para ustadz-ustadzah segala macam begitu. Dari semua jenis kalangan dari berbagai tempatnya gitu ya. Itu kita mengerti banyak hal tentang persoalan hidup mereka. Dari yang satu istri, yang dua istri, yang tiga istri, yang empat istri. Kami ngerti banyak persoalan hidup berumah tangga mereka karena kemudian meminta untuk dimediasi ketika kemudian mereka berantem. Jadi Ewan ini di ruang konseling itu ya. Orang kemarin yang hadir kemarin sudah saya sampaikan 5 tahap hidup berumah tangga itu. Kalau tahap pertama romantic love itu berakhir kurang lebih tahun ketiga mulai menurun sampai tahun kelima kira-kira. Romantic love itu kira-kira 3 sampai 5 tahun. Berarti ketika mulai masuk tahun ketiga itu sudah mulai siap-siap. Tahun kelima itu sudah menjelang berakhir. Di saat itulah mulai muncul kehambaran. Di saat itulah mulai muncul kelelahan. Suami istri sudah mulai malas ngobrol. Suami istri sudah mulai senang tidur sendiri-sendiri. Waktunya nggak bareng, tempatnya nggak bareng, posisinya nggak bareng. Ada seorang istri itu bilang begini, kan disentuh suaminya nggak mau. Jadi istrinya berbusana muslimah begini, suaminya pulang ngetuk pintu masuk rumah itu, istrinya tetap berbusana muslimah. Padahal malam minggu ya, masuk kamar itu tetap nggak mau buka kerudung, nggak mau buka baju luarnya, tetap pakai kaos kaki ini di dalam kamar gitu. Terus suaminya mendekat, dia menjauh, terus duduk di ranjang itu kan, semakin didekati semakin menjauh, dijamah tangannya menolak begini. Suaminya emosi, marah, dan kemudian aku ini suami kamu gitu, aku ini suami kamu, kenapa kamu menolak seperti itu gitu. Dan ini karena puncak dari konflik mereka yang sangat panjang, sudah lama konflik mereka, dan kemudian puncaknya itu pada malam hari itu ketika kemudian dia datang ke rumah dan istrinya tidak menyambut dia sebagai seorang suami karena disentuh nggak mau, padahal suaminya pengen malam mingguan. Jadi saking emosinya, mau diajak malam mingguan nggak mau kan, disentuh nggak mau gitu. Suaminya itu bilang begini, bagaimanapun Abi ini kan suami yang sah dari Umi. Kalau Umi tidak mau disentuh oleh Abi khawatir Umi itu nilainya membangkang kepada suami. Kalau Umi membangkang kepada suami, Abi khawatir Umi nanti masuk neraka. Nah, diancam dengan neraka. Abi khawatir Umi nanti masuk neraka. Apa jawaban istrinya? Nggak apa-apa Umi di neraka, daripada di surga ketemu Abi, katanya gitu.
Loh, ada loh ya, makhluk kayak begitu tuh ada loh. Saya dengar itu terkaget-kaget itu ya. Kan suami itu karena nyentuh istrinya nggak berhasil, sambil, karena ini masih, kemarin kami cerita kalau seseorang atau sepasang suami istri konseling ke kami di Jogja Family Center itu, kami selalu memberikan waktu akses itu 2 bulan. Waktu konseling kita 2 bulan. Nah, orang ini masih masuk dalam waktu 2 bulan tadi itu. Jadi karena dia merasa masih masuk dalam masa konseling, begitu nyentuh istrinya nggak bisa, sambil berusaha nyentuh istrinya itu dia sambil telepon saya, di samping istrinya, dia samping telepon saya. Pak Cah, ini istri saya nggak mau disentuh, jadi dia lapor tentang istrinya nggak bersentuh itu, sambil berusaha mendekati istrinya itu, dan dia menceritakan apa yang diomongkan istrinya, daripada masuk surga dan ketemu api, katanya gitu ya. Saya bilang, oh itu kalimat mungkar, itu kalimat bahaya, itu karena akidah. Dia nggak ngerti bahayanya omongannya dia itu. Saya bilang, malam hari ini tolong kamu bersabar, ikuti dulu apa maunya istri kamu. Kamu disuruh tidur di mana? Malam ini ikuti dulu, kamu jangan emosi dulu. Besok saya datang ke sana. Jadi kadang-kadang kalau konseling itu kami harus datang ke sebuah tempat 4 jam perjalanan dari Jogja, jalan darat ke sana untuk ketemu dengan sepasang suami istri yang sedang konflik itu. Kita temukan, kita ajak ngobrol gitu. Saya bilang gini, kamu itu tadi malam telah mengucapkan kata-kata yang sangat salah dan kamu harus bertobat karena kalimat itu kalimat akidah. Jadi saya bayangkan itu saking bencinya si istri kepada suaminya itu ya. Saking bencinya itu kan dia bayangin surga itu kan indah gitu ya. Surga itu kan pengennya senang-senang di sana. Begitu dia ke surga, ketemu kamu lagi gitu ya. Jadi kan dia merasa, lu ngapain kalau begitu ke surga sementara ketemu orang yang dibencinya. Saya bilang begini, mending kamu itu bagaimana kalau terjadi bahwa kamu ke neraka dan ternyata ketemu suami kamu di situ. Lah kan lebih ngeri lagi kamu itu. Surganya Allah itu luas, kardua samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Jadi kalau kamu masuk surga suatu ketika dan ternyata di situ ada suami kamu, cari tempat yang lainnya kan banyak, luas banget surganya Allah itu. Ketimbang kamu mikirin neraka itu loh. Jadi saya merasa ini kalimatnya ya Allah sudah segitu bencinya. Bisakah kita akan mendamaikan? Saya perjalanan ke sana sama istri saya, masya Allah kayaknya kita nanti gagal ini karena omongannya sudah kayak begitu. Kita dudukkan lagi, kita mulai dari awal lagi, padahal ini sudah berjalan sekian kali konselingnya, dan begitu kita ulangi lagi, kita ngobrol lagi gitu ya, sudah mulai tenang, dan belum kelihatan selesai. Tapi begitu kita pulang, seminggu dari peristiwa itu suaminya datang ke rumah, Pak Cah, ini belum selesai 2 bulan waktu konseling kita, tapi sudah selesai semuanya Pak Cah. Saya tanya gimana kok bisa selesai? Tiba-tiba suami saya, istri saya kata dia, itu dia menangis-nangis dan kemudian meminta maaf kepada saya atas semua yang telah dilakukannya selama ini. Dia merasa menyesal dan kemudian sekarang sudah baik semuanya, dan dia mengatakan sepanjang 10 tahun pernikahan saya Pak Cah, baru kali ini saya merasakan keindahan hidup berumah tangga katanya. Jadi lebih indah daripada dulu ketika romantic love itu kata dia, karena cuma sebentar dia mengalaminya. Kita ketemu kadang-kadang situasi seperti itu, orang capek berumah tangga, orang lelah berumah tangga, hidup hambar, dan pada akhirnya menimbulkan sebuah kelelahan tersendiri. Kalau orang barat sana, barat itu mana sih? Sana orang barat itu, kalau mereka kan karena orang materialis gitu, kalau kita orang beriman beda ukurannya. Kalau mereka suka mengatakan begini, di antara problem hidup berumah tangga adalah, kata mereka, terlalu lama mencintai orang yang sama. Iya enggak, kita beda, kita bukan orang barat kan, kita orang timur. Saya kan cerita orang barat ini tadi. Terlalu lama mencintai orang yang sama, capek deh lo lagi gitu ya. Anak saya waktu mau nikah nanya sama saya, Abi, hidup berumah tangga itu apa enggak bosen, kata dia gitu. Abi sama Om ini apa enggak pernah bosen, sekian lama hidup terus-menerus berdua itu apa enggak bosen gitu. Jadi ngebayangin terus-menerus gitu. Saya bilang sama dia, Mbak, kamu itu makan nasi bosan enggak? Enggak lah, seperti itu, saya bilang gitu ya. Nasi itu bisa menjadi nasi goreng, bisa menjadi nasi uduk, bisa menjadi nasi kuning, sama-sama nasi. Pada tahun-tahun tertentu, suami istri itu sudah mulai merasakan kehambaran. Itu yang sering kami katakan sebagai hambarisme. Hambarisme. Jadi kehambaran, kelelahan, ketidaknyamanan hidup berumah tangga itu ya. Nah, di titik itulah kemudian kita perlu mengupayakan bagaimana agar gejala kelelahan dan kehambaran kita waspadai dan mulai menyegarkan kembali ketika kemudian rasa-rasanya hidup berumah tangga kita ini ada yang mengatakan mengalir saja begitu, kok tidak ada indah-indahnya. Tadi pagi saya nulis di Instagram,
kamu pengen suami romantis? Saya bilang, ya coba yakin nggak? Yang bener, kamu pengen suami romantis gitu? Dengarkan dulu cerita saya bilang kan tadi pagi di Instagram. Klien yang pertama mengatakan, Pak Ca, saya stres hidup dengan suami saya ini. Saya tuh lelah, capek hidup dengan dia. Suami saya tuh orangnya nggak punya romantis sama sekali. Nggak ada romantisnya sama sekali, kata dia. Aku kan pengen kehidupan yang romantis. Bapak-bapak, secara umum perempuan itu sebetulnya menghendaki sebuah kehidupan pernikahan itu yang dramatis gitu ya. Jadi roman, bener-bener roman. Jadi romantis di mata perempuan itu bener-bener roman gitu. Sesuatu yang kemudian ada unsur dramanya, ada unsur romannya gitu. Dan itu mereka sangat berharap sebetulnya seperti itu. Sementara bapak-bapak ini menganggap, aku bekerja, mencari nafkah, semua penghasilan untuk keluarga. Apa itu kurang romantis? Itu kan sudah jauh daripada kata-kata cinta. Lah Umi pilih mana? Aku muji-muji Umi terus, aku berlaku romantis terus tapi nggak bekerja. Pilih mana? Lah kok ekstrem banget pilihannya itu loh. Klien pertama, suami saya itu nggak ada romantisnya Pak Ca. Aku kan pengen kehidupan pernikahan yang romantis. Aku kan berhak bahagia. Lah ini yang kata-kata medsos banget yang kemarin saya ceritakan itu ya. Yang dulu sebelum era 2013 hampir kita tidak mendapatkan kalimat seperti ini di ruang konseling. Setelah 2013 terutama 2014 ke sini mulai era medsos, mulai banyak orang galau, mulai banyak orang melau, mulai banyak orang alay, mulai banyak orang jablay. Jadi pada akhirnya kemudian segala sesuatu itu kok jadi masalah tiba-tiba di era medsos itu. Aku kan berhak bahagia, kalimat-kalimat seperti ini. Klien pertama, klien berikutnya, seorang ibu rumah tangga yang mengatakan, Pak Ca, saya stres hidup dengan suami saya ini. Orangnya sebetulnya baik Pak Ca, romantis banget katanya. Tapi saking romantisnya, dia romantis ke siapa-siapa. Jadi banyak banget perempuan yang kemudian akhirnya tergila-gila kepada suami saya itulah kan stres saya dibuat jadinya gitu. Nah jadi bener nih pengen suami romantis. Oh, orang hidup gak ada yang bener ya. Suami gak romantis, salah. Terlalu romantis, salah. Gitu lah, aduh, Masya Allah. Kalau di ruang konseling itu kita menemukan yang unik-unik seperti ini. Seorang istri bilang gini, Pak Ca, saya itu capek punya suami kayak dia ini. Dan itu menuntut cerai loh. Menuntut cerai suaminya nggak mau bercerai. Akhirnya meminta mediasi dulu sebelum istrinya menuntut cerai ke pengadilan itu. Dibawa ke Jogja Family Center, kata istrinya, saya capek punya suami kayak dia itu Pak Ca. Kenapa? Suami nggak bisa mutusin segala sesuatu. Semuanya terserah Umi. Apa-apa Pak Ca, semuanya terserah Umi. Urusan pendidikan anak terserah Umi. Anak kita besok sekolah di mana terserah Umi. Anaknya ngambil rapor di sekolah terserah Umi gitu. Sampai yang teknis Pak Ca. Misalnya kita keluar makan nih, kita makan kemana Bi? Terserah Umi. Semua terserah Umi. Saya capek Pak Ca punya suami kayak begitu. Saya pengen suami yang tegas, suami yang bisa mutuskan, suami yang bertanggung jawab. Itu qawwam namanya. Masa semuanya bergantung kepada saya, capek saya dibuatnya. Klien pertama. Klien berikutnya, sekian waktu kemudian, seorang ibu rumah tangga mengatakan, Pak Ca, saya itu nggak dianggap apa-apa sama suami saya. Semua diputuskan sama dia. Segala sesuatu diputuskan sama dia. Urusan sekolah anak, saya nggak diajak ngomong, langsung diputuskan sendiri. Warna cat rumah Pak Ca, saya nggak diajak ngomong, langsung dicat sendiri. Segala sesuatu kita diajak makan, tapi nggak ngerti makan kemana, dia putuskan sendiri. Saya nggak dianggap apa-apa Pak Ca. Terserah Umi, salah. Semua diputuskan suami, salah. Nggak ada yang bener ya. Jadi orang itu kalau perspektifnya masalah, semuanya jadi masalah gitu. Ya Allah, jadi kayak begini ini, orang itu hanya karena terlalu sempit cara pandangnya gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita mengantisipasi agar kemudian kita bisa menyegarkan cinta bersama pasangan.